Nah orang yang kurang akal itu, wahai Ali, paling kagak ada 3 tanda. Berapa? 3 tanda. Ada nggak kita nih di salah satu yang 3 ini? Nah uzur. Ya kita lihat aja. Pertama kata Rasulullah SAW, lil ahmaki, orang yang akalnya kurang itu tarbu falam tarbu ma waqa'at zubabatun abadan bi jismil hasani ya Rabbi bil Mustafa barik wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهيئ لي من أمري رشدا آمين. Bapak sekalian, jemaah kajian subuh Mushola An-Nur rahimahullah. Mari untuk sekian kalinya kita mengucapkan Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat-sahabatnya dan juga kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tempat ini, keluarga kita, keturunan kita mendapatkan syafaat darinya nanti. Amin ya rabbal alamin. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولوالديه ولمشايخه ولمشايخنا آمين. وقال يا علي وللأحمق 3 علامات التهاون في فرائض الله وقصرة الكلام في ذكر الله والطعن في قضاء الله. Bapak sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keterangan-keterangan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu orang-orang yang hidup di zamannya. Kemudian Rasulullah tiada, dan Rasulullah SAW berwasiat kepada umat Islam, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di. Hendaknyalah kalian memegang sunnah-sunnahku bagi mereka yang hidup di zamannya.
wa sunnatu khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan orang-orang yang tidak sezaman denganku, maka pegang teguhlah apa-apa yang ada di khulafa'ur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib, wa an baqiyatis sahabah wa qarabah Rasulullah, dan seluruh sahabat-sahabat yang pernah hidup sezaman dengan aku. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan tanda-tanda untuk kesempurnaan ibadah umatnya, agar mereka ini selalu menitik beratkan kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dunia ini udah di genggaman Allah. Dunia ini udah diatur semua oleh Allah, mekanismenya, regenerasinya, rezekinya, nasibnya, udah semua. Cuman kadang-kadang kita ini dibenturkan oleh hawa nafsu, sehingga kayak nggak percaya, ngejar-ngejar yang enggak pasti, ngeremehin yang udah pasti. Apa itu ngeremehin yang udah pasti? Ya hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala udah perintahkan. Kalau apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya, nggak ada jalan lain lagi kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Ini prinsip orang-orang dulu itu salafus saleh kayak begitu. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu hebat. Kita ini orang-orang udah belah Marian, kata orang Solo. Kita ini orang-orang udah belah Marian, ya. Udah nggak ada lagi zaman sekarang itu orang-orang kayak Abu Bakar, kayak Umar, kayak Utsman, kayak Ali. Jangan kayak mereka, kayak tabi'in aja udah nggak ada. Jangan tabi'in, kayak salafus soleh aja, sekelas-sekelas orang yang ulama di abad pertama, kedua, dan ketiga udah nggak ada. Jadi kita berpegang kepada apa-apa yang disampaikan oleh ulama, karena ulama itu menyampaikan apa-apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka memiliki sanad musalsalah dari gurunya ke gurunya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, kata Rasul, ya Ali, wahai Ali, walil ahmaki salasu alamatin. Orang yang ahmak, bahasanya lembut sekali, padahal mah bahasa kasarnya lil jahili, orang yang bego itu gitu. Tapi bahasanya halus, lil ahmak, orang yang kurang akal. Masya Allah. Bego sama kurang akal mana kasarannya? Sama aja. Kalau kurang akal bisa jadi gila gitu. Dia mah akalnya kurang, berarti eplong, konslet, ada kabelnya yang jadinya on. Bahasanya walil ahmak, orang yang kurang akal, alias orang yang bodoh. Jadi jahil ama ahmak sebetulnya kalau dalam bahasa Arab lebih dahsyat ahmak. Kalau jahil masih mending, kalau ahmak itu udah parah. Tahapannya itu udah lebih rendah daripada orang bodoh, kata Rasulullah. Nah, orang yang kurang akal itu, wahai Ali, paling kagak ada 3 tanda. Berapa?
Tiga kali. Ada nggak kita nih di salah satu yang tiga ini? Ya, kita lihat aja. Pertama kata Rasulullah SAW, lil ahmaki, orang yang akalnya kurang itu tandanya pertama at-tahawunu fi faraidillah, itu yang pertama. Yaitu gampang-gampangin molorin apa-apa yang udah diparduin Allah sama dia. Ini orang yang gampang-gampangin yang udah diparduin. Bayang-bayang cuman begitu dah. Kadang-kadang lohor lagi kagak ngapain jam 2. Padahal udah sibuk. Kadang-kadang setengah 3. Ya mau dia aja. Yang penting gue bayar. Jadi ada orang sekarang itu prinsipnya ini jahit daripada kagak. Ini kalau dia udah ngomong yang penting ngerjain daripada kagak, berarti itu gak ada kualitasnya tuh amal. Karena orang yang beramal itu pengen berkualitas, tentunya dia merhatiin bukan hanya tata caranya, akan tetapi ketepatan waktunya. Kalau tidak dalam kesibukan. Meskipun dulu malaikat Jibril itu membagi-bagi waktu, mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW kapan Nabi disuruh sholat zuhur hari pertama, kemudian sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh, kemudian hari kedua Jibril datang di jam waktu yang berbeda. Jadi ini proses turunnya Jibril untuk mengajarkan kepada Nabi Muhammad kaifiyatis sholat, tata cara sholat kepada Allah. Nah, at-tahawun fi faraidillah ini termasuk tanda-tanda orang munafik. Orang munafik itu wa idza qamu ila sholati, kata Allah, qamu kusala. Kalau dia mau sembahyang ya begitu dah. Enggak nikmati. Enggak nikmati. Bacaannya terkesan buru-buru. Apalagi lagi sholat sendiri. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami diakan Jadi enggak ada dia sendiri aja, enggak apik sama ibadah. Kalau sama ibadahnya aja enggak apik, bagaimana dia pengen mendapatkan sir, rahasia indahnya, kenikmatannya, hikmahnya di setiap tutur kata yang dia ucapkan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu. Tentunya dengan tata krama yang indah, tata krama yang sopan, kalimat yang jelas, sehingga itu akan meresap ke dalam diri kita. Dan tanda-tanda orang ahmak, kata Rasulullah kepada Ali, at-tahawun, sering main-main sama urusan faraid. Faraid itu hal-hal yang fardu. Ya kalau dia puasa pun nanti ya timbang puasa doa. Sahur, iya. Masya Allah. Apalagi dia dapat imsak, kesel banget. Udah imsak ya. Padahal baru 2 batang sama ngopi, 11 gede gitu kan. Udah imsak. Dan nggak segera memang mau menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Mbak, puasa bayang kagak. Potongan kayak begini kagak dikit, Pak. Banyak potongan-potongan kayak begini. Maksudnya model-model kayak begini, puasa mah iya, bayang kagak. Bukber,
mukanya masa Allah nungguin beduk maghrib, bayang maghrib kagak. Jadi yang penting bukbernya bukan sholat maghrib. Waduh, ini gaya-gaya umur 40-an ke bawah lah. Orang muka-muka begini kayaknya udah lewat masa-masa itu. Ya. Baik. Ini disiplin kita sama ibadah Ramadan nanti tergantung sekarang. Di akhir-akhir bulan Syaban. Kalau kita di bulan Syaban ini males qiyamul lail, entar juga Ramadan males. Itu udah pasti. Karena yang berbekas nanti itu bagaimana pemanasannya. Nanti yang berjalan di bulan Ramadan itu buat kita apa yang kita udah mulai dari sekarang. Kalau dari sekarang belum mulai, entar juga males. Sekarang belum mulai riyadhah, bangun malam, mandi jam 3, setengah 4, ya udah gitu sholat sunnah wudhu, kemudian sholat taubah, kemudian sholat hajat, tahajud, kemudian witir. Itu pemanasan. Kalau itu gak kita kerjain sekarang, entar juga Ramadan bangun timbang sahur doang. Lihat kan? Tapi kalau sekarang udah kita mulai, nanti juga kita kayak punya kekuatan yang luar biasa dari diri kita, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita sahur, kita udah mandi, kita udah sholat, baru kita sahur. Itu akan kebangun. Apa yang kita kerjain sekarang ini di bulan Syaban, entar itu tidak mau. Malas sedekah di bulan Syaban, Ramadan sama. Tapi yang rajin di bulan Syaban sedekah, nanti pun di bulan Ramadan tidak rajin. Siapa yang dekat sama Al-Quran di bulan Syaban, dia dekat sama Al-Quran di bulan Ramadan. Kagak demen baca Quran di bulan Syaban, kagak bakalan baca sering-sering Al-Quran di bulan. Yang kedua kata Rasulullah, wa kasratul kalam fi dzikrillah, kalau lagi di media zikir, ya. Kalau lagi orang zikir nih banyak ngomong. Ada aja dia ngomongin. Ada nih orang yang kayak begini. Ada aja. Kalau habis sholat udah diem. Ya. Karena orang habis sholat berjamaah itu kalau dia nggak ngomong, dia berzikir ngikutin imam, maka duduknya setelah salam itu masih dihitung sholat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia udah ngomong, putus. Jadi kalau nggak kuat sholat yang lama, maka jangan ngomong kalau habis salam. Karena dihitung, ya. Itu masuk durasi sholat meskipun kita udah salam. Kalau kita udah salam, itu udah berhenti sugelannya, aktivitas sholatnya, tapi nilai sholatnya masih Allah hitung meskipun dia udah salam. Maka sayang habis sholat masih ada yang mulai ngomong. Ada yang begitu? Ada. Saya mah nggak pernah lihat. Karena saya di depan nggak pernah lihat. Yang terakhir kata Rasulullah SAW, orang yang bodoh itu adalah orang yang sering menyalahkan Allah. Menyalahkan Allah maksudnya apa? Dia pengen hidup begini tapi hidupnya nggak sesuai dengan harapan dia. Terus dia suzon mulu sama Allah. Pengen sehat, tahu-tahu ya sakit mulu gak bisa sembuh-sembuh. Ini yang kayak begini nyesekin hati sendiri. Jangan suuzon. Karena Allah punya cara sendiri untuk memberikan rahmat dan mengangkat derajat hamba-hambanya yang di dunia yang Allah pilih. Karena kalau kita bukan orang pilihan, nggak mungkin kita dipilih oleh Allah sesuai kehendak Allah. La yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Allah nggak bakalan ngebebanin orang kecuali Allah udah ukur dia orang yang kuat. Kenapa dia nggak kuat? Bukan karena dia nggak kuat, karena intervensi setan yang meracuni cara berpikir dia sehingga dia berontak pada dirinya dengan keadaan yang ada pada dirinya. Das gitu lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik